Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Pasti luar biasa ya. Ketemu lagi di acara kita persekutuan bersama online pemuda remaja. Jadi hari ini kita sudah memasuki era new normal ya. Kemarin minggu sudah ibadah perdana ya teman-teman ya. Tentunya siapa yang nggak ibadah? Semuanya ibadah kayaknya ya. Nah, ucap syukur kepada Tuhan bahwasanya kita sudah memasuki era new normal, segalanya sudah mulai membaik walaupun memang belum sempurna. Tiba saatnya pada hari ini kita akan menghadap kehadirat Tuhan, walaupun kita secara online berjauh-jauhan, tapi hati kita nggak jauh, hati kita tetap dekat sama Tuhan. Jadi kita mau menyanyikan suatu pujian yang menurut saya pribadi menguatkan saya. Mungkin juga teman-teman akan dikuatkan dengan pujian ini, di mana kita akan menyerahkan setiap masa depan kita untuk Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kita pujikan ini dengan sepenuh hati. Kita imani setiap baitnya. Inilah hidupku, ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, Semuanya milikmu Tuhan. menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Angkatlah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai penuh kemuliaan. Kita pujikan ini sekali lagi. Tuhan, inilah hidupku. Teman-teman yang dari rumah boleh menghayati setiap pujian ini. Kita ingin menyerahkan setiap kehidupan kita, hari ini, masa depan untuk hidup kita. Cita-citaku, masa depanku, Menjadi milikmu. jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan, Katakan dengan sepenuh hati. bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari kita berdoa.
benar Tuhan, bahwasanya kami ingin menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih setiamu. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menjamin setiap masa depan kami. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Bahkan di era seperti ini Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kesehatan yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai setiap persekutuan online kami. Biarkanlah apa yang menjadi setiap pergumulan kami, setiap anak mudamu dapat menjadi suatu pergumulan yang kami selalu doakan bersama. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih setiamu saja. Kami juga mau menyerahkan untuk Kak Siska yang pada hari ini akan membimbing kami, membimbing kita bersama-sama untuk sharing. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih setiamu saja. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Masih semangat ya teman-teman? Masih. Walaupun saya nggak lihat, tapi saya percaya kalau teman-teman juga masih semangat ya. Ya, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tepuk tangan di rumah juga boleh ya. Di kamar sendiri tepuk tangan juga boleh. Hari ini kurasa bahagia. dapat memisahkan kita. Walaupun biasanya kalau kita persekutuan langsung gitu ya, on the spot kita masih bisa bergandengan tangan, tapi kali ini beda, yang bergandengan tangan itu jiwanya, bukan tangannya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita yaitu sharing inspiration dari Kak Siska yang nanti akan dibawakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Teman-teman, kita mau masuk ke firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, mari saya antarkan.
Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kesempatan kali ini Tuhan kami boleh melaksanakan persekutuan meskipun dalam kondisi seperti ini Tuhan, tapi Engkau sungguh baik terhadap kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami hendak mendengarkan sabda dan firman-Mu, berfirman-Lah Tuhan, kami di sini siap untuk mendengarkan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, acara hari ini adalah sharing inspiration. Nah, kenapa sharing inspiration itu penting untuk kita? Karena setiap pribadi itu teman-teman mengalami suatu hal, pengalaman hidup yang berbeda-beda dengan pribadi yang lain. Jadi ketika di persekutuan, sharing, berbagi, kita akan saling bertukar pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jadi misalnya yang sudah mengalami A, kemudian di-sharingkan, jadi teman-teman yang lain yang belum mengalami A, dia bisa belajar tentang suatu pengalaman hidupnya yang A ini bersama dengan Tuhan. Jadi kita saling menguatkan melalui sharing itu. Nah hari ini saya akan men-sharingkan tentang pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Pengalaman saya ini bisa dikatakan judulnya Kendaraan Kemenangan. Nah saya akan bacakan firman untuk kita semua melalui Yesaya 58 ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Nah, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu, kita kebanyakan mungkin akan memilih kita memakai alat bantu, yaitu kendaraan untuk mencapai suatu tempat yang mungkin lebih tinggi dari kita. Kan lebih enak ketika kita menggunakan kendaraan karena lebih cepat, karena tidak membuat kita capek. Itu sangat membantu gitu untuk kita mencapai di tujuan tertentu. Nah begitu juga dengan kehidupan saya teman-teman. Kendaraan kemenangan yang dimaksud di sini itu adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang negatif untuk diri kita, yang terucap dari orang lain, yang membuat kita mungkin saat itu down. Tapi itu saya jadikan kendaraan kemenangan saya untuk saya bisa berada di tempat ini sampai saat ini. Jadi melalui kendaraan kemenangan itu, ketika saya diejek orang lain, ketika orang lain itu meragukan saya, siapa sih Siska, siapa sih kamu, bisa apa kamu, emang kamu bisa melakukan ini itu. Dan melalui itu saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan, saya menjadi lebih erat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah perkataan negatif itu saya jadikan tumpuan kaki saya, menjadi kendaraan saya untuk saya next level. Jadi melalui ketika saya disakiti orang lain, saya berdoa tiap hari waktu itu saya wajib worship tiap hari. Sampai saya harus datang di suatu tempat, saya memuji Tuhan di situ. Itu merupakan keharusan yang saya lakukan ketika saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Nah, jadi melalui hinaan, melalui sesuatu yang tidak enak, kita bisa menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan bisa menjadi membawa kita menjadi next level gitu. Nah waktu itu cerita pengalaman saya, waktu saya kuliah, saya bukan mahasiswa terbaik, saya juga bukan mahasiswa yang lulusan kumlot, saya nggak memiliki predikat itu semua. Tapi saya sakit hati karena ada orang yang memiliki predikat itu dengan cara yang tidak benar gitu. Saat itu saya sakit hati, tapi sakit hati itu saya gunakan sebagai kendaraan kemenangan saya, bahwa meskipun saya nggak kumlot, saya nggak memiliki predikat mahasiswa terbaik, saya bisa lebih baik dari mereka gitu. Dan kemudian saya sampai saat ini saya bisa menempuh pendidikan yang saya impikan dari dulu, S2. Saya nggak nyangka gitu, dan itu Tuhan tunjukkan semua. Seperti Tuhan berkata kepada saya, ini adalah hasil ketika kamu menggunakan sesuatu yang buruk menjadi kendaraan kemenanganmu, kamu bisa melewati, kamu bisa melalui jalan yang susah itu menuju ke next level, menuju ke level yang kamu inginkan. Dan kemudian saya melihat
orang-orang yang mungkin menjelekkan saya waktu itu, mungkin merendahkan saya, orang-orang yang berbangga dengan predikat baiknya, tapi dengan cara yang tidak baik. Saya melihat dan kemudian saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena saya bisa lebih dari mereka. Karena apa teman-teman? Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, pemilik masa depan kita adalah Tuhan, bukan predikat baik, bukan apapun. Pemilik masa depan kita adalah Tuhan. Jadi ketika kita ingin ke level selanjutnya, ketika kita memiliki harapan, impian, meskipun dipatahkan, pakai itu, pakai hal buruk itu, pakai orang yang menyakiti kamu itu sebagai kendaraan kemenangan untuk teman-teman menuju level berikutnya, untuk teman-teman menuju sesuatu yang teman-teman inginkan, dan teman-teman akan bersuka cita karena teman-teman akan berada jauh dari orang yang menjatuhkan teman-teman, meremehkan teman-teman, orang yang menyakiti teman-teman. Nah, jadi ketika kita disakiti orang lain, ketika kita diremehkan, ketika kita diberikan perlakuan kurang baik kepada orang lain, jadikan itu kendaraan kemenangan teman-teman untuk semakin dekat dengan Tuhan dan untuk teman-teman meraih apa yang teman-teman inginkan, dan tentunya teman-teman akan melalui fase-fase menaiki level yang teman-teman harapkan itu bersama dengan Tuhan. Karena kalau pakai kendaraan itu kan lebih cepat. Nah, jadi seseorang yang menyakiti teman-teman itu membuat teman-teman sebenarnya dipakai Tuhan untuk hambanya agar mencapai ke level selanjutnya itu lebih cepat. Jadi bersyukurlah ketika teman-teman saat ini mengalami sesuatu yang tidak enak, karena teman-teman akan diberi berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Sorry Kak, berdoa dulu. Ya mari kita berdoa. Maha besar Allah, sungguh bersyukur ketika firman-Mu malam hari ini boleh tersampaikan. Tuhan, kiranya setiap kami sebenarnya memiliki kendaraan kemenangan yang bisa kami naiki, yang membuat kami untuk bisa ke level selanjutnya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan tunjukkan kepada kami jalan yang harus kami tempuh untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Jalan yang kami tempuh untuk meraih masa depan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan seperti biasanya. Teman-teman bisa menitipkan di kantor gereja. Kemudian nanti akan langsung diberikan ke kotak persembahannya. Kita akan memujikan lagu persembahan Taburlah. Takaran yang baik yang akan kau terima, dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Kristus Tuhan kita, Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Walaupun
kita berpisah, tapi besok Minggu, tiba saatnya kita berada di penghujung acara pada hari ini. Jangan lupa besok Minggu untuk teman-teman beribadah seperti biasa. Kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Untuk doa penutup dan persembahan saya persilahkan Mbak Anggi. Mari teman-teman kita berdoa, lipat tangan dan tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kami, memberikan kesempatan buat kami untuk bersekutu pada hari ini Tuhan, bertemu walau kami hanya bisa lewat virtual saja Tuhan, tapi itu sangat kami bisa mengucap syukur. Dan Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat yang luar biasa dari kami, buat kami ya Tuhan, sehingga kami bisa memberikan sebagian berkat ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk melakukan kegiatan di gereja-Mu ini Tuhan, dan bisa untuk memberkati saudara-saudara. Tuhan tolong biarkan persembahan ini bisa diatur oleh yang bertugas dan bisa memberkati orang lain ya Tuhan. Tuhan tolong urapi, Tuhan tolong sertai. Dan Tuhan Yesus, saat ini Tuhan mungkin kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong sertai kami, Tuhan tak lupa berikanlah kesehatan buat kami Tuhan, supaya kami tetap fit, tetap melanjutkan kegiatan kami sehari-hari, hindarkan dari segala penyakit ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati keluarga kami yang mungkin bekerja di luar. Tuhan tolong sertai supaya berada dalam lindungan-Mu dan selalu sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami lagi untuk online selanjutnya Tuhan. Tuhan sertai, dan terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Untuk lagu penutup kita akan menyanyikan Pekerja Kristus supaya kita tetap semangat menjadi pekerja Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Pekerja Kristus. Kristus yang mulia. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.